Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan. Selamat malam Bang Umar, apakah Anda ini seorang muslim? Ricky bang, Ricky. Maksudnya? Namanya itu loh Ricky, bukan Umar. Oh Ricky, tadi yang saya pencet Umar, kok naiknya Ricky? Aduh, salam Umar berat Bang Idis. Oke, Bang Ricky muslim kah atau Kristen? Katolik bang. Oh Katolik, Ya, Bang. oke. Tadi yang saya pencet itu Umar, tapi yang naik malah Bang Ricky. Oke. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Oke, kita undang dulu yang muslim ya Bang ya. Siap. Oke, Bang Idis. terima kasih Bang Ricky. Saya turunkan ya Bang ya. Maaf ya. Saya turunkan. Ini gimana cara saya ketemu dengan si Anu nih? Si Uncup ini memang udah di chat, udah ini nggak bales. Memang Uncup ini banyak alasannya teman-teman. Dia ketakutan teman-teman. Karena apa? Sudah dipesan sama Juma, jangan kamu berdebat dengan dia. Udah dipesan. Supaya apa? Supaya takutnya nanti umat tidak kuat telinganya. Takutnya nanti umat itu pada murtad. Gimana si Uncup ini? Ayo Cop naik sini, Uncup. Saya tunggu si Uncup naik kemari. Si Uncupnya tidak nongol-nongol. Ayo tolong teman-teman kabari sama Uncup, saya tunggu. Ini mana ini si Uncup ini? Ini dia, sudah datang nih. Dia. Ditunggu-tunggu, tidak datang-datang si Uncup ini. Des, undang itu aku udah lab dari tadi. Mana kamu sudah Yusuf tadi saya PI3. tunggu. Ku cari kau nggak ada di situ. Yusuf Ya PI3 mana di tuh sini kau namanya. nggak kelihatan. Wah, kau blokir aku ya? Blokir dari mana? Kemarin bagaimana bisa datang? Kalau Loh, blokir. kemarin kamu ke rumahku. Iya, makanya kalau saya bisa ke room kamu gimana Kenapa, ceritanya saya blokir? Coba cari dong kok host bisa nggak di situ? Nggak ada di sini. Nih, Yusuf Makanya, di PI. tempatku juga nggak ada. Nah, makanya itu bagaimana ceritanya? Ya udah kamu aja di sini. Ini kan kamu udah di sini, ayo masuk. Diskusi. Kau jangan Nggak, nanti kau ngeles. kick. Bentar dia diatur dulu, Des. Diatur dulu. Nggak ada kikikan, nggak ada. Bentar, diatur dulu yang tadi. Yang mana? Edis TV. Ini. Yo. Edis TV yang mana online. Nih, ada. Cuma kau kagak bisa di co-host. Kenapa akun kau? Nah, itu makanya saya tidak tahu. Aduh. Kamu dari tadi sudah saya chat, sudah saya inbox, masuk. Kamu tidak Dari tadi balas. aku pun tiga chat kau itu nggak aku balas. Kamu chatnya ke akun yang mana? Jangan-jangan kamu malah ke akun yang bodong. Enggak, yang ini 304 berapa tadi pengikut kamu? Gimana ini, Dis? Apakah Ini akunmu. kurang? Atau kamu itu edukasi? Mungkin gak bisa diundang gara-gara edukasi tuh atasnya tuh tema yang kau bawa. Sudah, coba kamu. Ini kan kamu live nih. Coba kamu host pakai akun ini, coba. Pakai akun yang mana? Ini yang kamu pakai sekarang ngomong sama saya ini. Ini akun kecil ini. Mau pakai akun besar? Iya, Yusuf PI3 coba kamu cek dulu, kamu blokir Coba aku itu. sebentar, Yusuf PI3. Sebentar. Disconnect first file. Nggak bisa. Coba pencarian ya, Yusuf PI. Yusuf PI3, sebentar. Ada nggak? Yang pengikutnya 291. Iya. Oke, coba ya sekarang kita co-hostan ya. Ya Mana? udah. Di sini belum kelihatan. Kita sudah saling follow ini sekarang ini. Ya iya. Mana? Kok nggak kelihatan? Nah itu. Ini ku senggol kau tuh. Oke. Oke, nah sudah bisa sekarang. Ayo. Nah, udah aku turun dulu nih ya. Yo. Cok. Mana dia teman-teman? Sabar ya, sabar teman-teman. Mana?
Sudah disenggol tapi tidak nongol. Gimana sih si Uncup ini? Mana nih si Uncup nih? Sabar ya teman-teman ya, sabar. Nah, Uncup. Kayak gini lah teman-teman, janjinya jam 7. Sekarang sudah jam berapa? Mana si Uncup? Mana Sob? Mana Sob? Des, kenapa nggak bisa, Des? Ini aku ulangi. Ngeles aja di Uncup nih. Kenapa kamu udah disenggol, kenapa nggak masuk? Ini sudah saya terima tadi, barusan apa? Sudah saya terima tadi, kok tidak pernah masuk kamu ke sini? Tuh, aku lab lagi tuh. Banyak alasannya si Uncup nih. Takut. Bilang aja kamu dipesan sama Juma, jangan kau hadapi dia. Mana? Ntar. Uncup nih memang. Udah lab lo, tuh. Kamu kok ketakutan begitu, kenapa Sob? Undang. Sudah kamu tadi sudah saya terima loh. Kamu kan sudah saya terima. Aku lab lagi. Tuh, hilang lagi dia tuh. Sekarang offline. Alasan Uncup nih. Uncup ketakutan teman-teman. Si Uncup ketakutan. Teman-teman menjadi saksi ya bagaimana si Uncup pura-pura ketakutan, ngeles ya, takut ketahuan. Oke lah teman-teman ya, karena kita berhubung tidak mungkin mengecewakan ini ya, sudah naik orang-orang. Kita gantikan saja si Uncup dengan yang lain. Yuk silakan yang mau menggantikan si Uncup. Silakan yang ingin menggantikan si Uncup, silakan karena si Uncup sudah ngeles banyak alasannya. Yuk kita kasih naik Bustomi Ahmad. Banyak alasan Uncup. Ya, Bustomi Ahmad. Ngeles terus itu. Takut Nagita dibahas. Takut Nagita dibahasnya, saudara-saudara. Ayo Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera, ayo. Kamu menggantikan Usup ya di sini ya. Selamat malam Bustomi Ahmad. Kamu siap menggantikan Yusuf? Enggak, ini sebelum kita masuk diskusi ada beberapa hal aturan dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi itu tidak boleh memaksa orang itu mengatakan iya atau tidak, betul? Berikan kebebasan bagi lawan bicara itu mengatakan iya atau tidak, dengan catatan perkataan iya atau tidak itu harus disertai argumentasi. Nah, ini naik lagi sebentar. Dia naik lagi nih Sup nih. Sebentar. Dia naik lagi nih sebentar. Kenapa kau tadi pergi Sup? Des, itu di undang. Kau undang aku. Kenapa kamu pergi tadi? Undang aku. Ini sudah saya pencet host, co-host, namamu tidak muncul di sini. Coba lagi, itu aku baru left. Saya sudah bikin co-host nih, tidak muncul namamu. Udah kamu pakai akun ini aja kenapa? Nih, aku senggol kamu ya. Oh, ada enggak? Nah, ini muncul nih, ini muncul tuh. Sudah saya pencet iya. Sudah saya iakan itu. Loh. Kok nggak bisa? Ngeles aja kamu Uncup. Akun satunya aja dah kalau gitu dah. Ngeles Uncup ngeles. Enggak ada ya, nggak bisa kenapa ya? Nggak berani ya edisinya teman-teman. Ngeles dia ngeles. Takut kabur lagi kan? Udah gitu ngomongan terus. Gini terus kita udah serius. Oke lah teman-teman ya, kita lanjutkan saja ya. Kita kasih ada Herman Syah. Ini banyak alasan dia. Alasan dia. Ya Herman Syah, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Bang Herman Syah, apakah Anda Muslim? Kristen, Bang. Kristen. Oke, kita turunkan dulu. Mohon maaf ya Bang ya. Kita nunggu yang Muslim dulu ya Bang ya. Kita turunkan dulu. Alasan ini pacarnya Nagita nih. Pacarnya Nagita kebanyakan alasan. Pacarnya Nagita nih. Oke, Umar Arelano. Halo, selamat malam Bang Edis. Coba cek di menu opsinya deh Bang. Apa Abang pernah nge-mute atau bagaimana gitu untuk? Enggak pernah. Saya tidak punya moderator. Dulu pernah ada moderator, dia ambil tindakan sendiri. Akhirnya saya hapus semua moderator. Jadi nggak ada yang saya ini kan. Oh, kalau dari Pak Ustadz Yusufnya gimana itu? Coba nanti ditanyakan. Dia sudah tadi invite saya dan sudah saya iakan itu. Sudah saya oke gitu. Maksudnya pas kan Bang Edis sering masuk ke room dia, entah di kick atau gimana gitu. Biasanya itu pengaruh Bang. Bisa dicek di menu opsinya. Oh iya, memang saya pernah di kick.
Iya itu. Pernah diturunkan. Jadi moderator. Nah, itu coba. Itu pengaruh itu. Disuruh cek opsinya dulu coba ya. Oh iya, coba dibilang ke sana aja Bang. Ya, coba. Oke, semangat Bang Edis. Oke, Bang Umar. Saya turunkan ya Bang Umar ya. Ini teman-teman kita udah persiapan. Kayak gini. Belum mulai dia sudah KO teman-teman ya. Belum juga dimulai. Oke, kita kasih naik ada Anwar Harefa. Pemirsa. Sebentar ya. Ini bagaimana ini teman-teman, si Uncup ini berbelit-belit, alasannya banyak. Toko keramik Padang. Toko keramik Padang. Ya, selamat malam Toko keramik Padang. Toko keramik Padang, selamat malam. Kepencet bang, sorry. Aku toko. Kita kasih naik ada 24. Sebentar kita kasih naik. Teman-teman gini saja, ini ada banyak yang naik ya. Ada 53 orang yang ingin naik. Coba teman-teman ketik saja 2. Kalau teman-teman itu seorang muslim. Supaya yang muslim yang saya naikkan. Adi, oke Adi. Bagi teman-teman yang mau naik, ketik saja 2 supaya saya naikkan. Ya 2 rob artinya. Karena robnya umat muslim itu ada 2. Nih, ini dia nongol nih. Sudah saya terima loh dia ini. Yusuf Iril sudah saya terima ini, tapi dia nggak naik ke sini. Sudah saya terima undangannya, tapi tidak nongol. Alasan aja sih Uncup ini memang banyak alasan. Ya Yusri, selamat malam. Saudara Yusri. Halo Yusri. Membisu kan? Oke, baiklah kita kasih turun ya. Kita kasih kesempatan 1 kali saja ya. Kita kasih kesempatan 1 kali yang mau naik, silahkan naik. Kita memberi kesempatan sekali. Oke, kita kasih naik ada Ajo Second. Ajo ini kayaknya kemarin udah pernah naik nih, Ajo Second nih. Coba kita kasih naik lagi. Ajo. Ya, si Uncup tidak berani ya. Sudah saya terima tadi undangannya, toh dia tidak mau nongol. Ya, begitulah si Uncup ya. Banyak alasan, banyak sekali ceritanya. Ya, Ajo Second, selamat malam Bang Ajo. Ajo Second, selamat malam. Selamat malam. Gelap Bang. Nah, kelihatan. Kok berisik Bang? Banyak motor-motor lewat begitu Bang? Enggak. Jauh jalan. Oh jauh. Iya, gimana Bang? Gimana Bang Ajo? Saya nonton Bang Edis terus tiap hari. Tapi Bang Ajo Muslim. Terus apa kesan pintar. Yang saya katakan fakta kan? Kalau yang tertulis fakta menurut yang diartikan oleh Bang Edis. Iya. Tapi sama orang Islam dipelintir kan? Fakta menurut Tetapi yang umat Muslim selama ini saya kan mengajukan fakta yang tertulis demikian, itulah yang tertulis. Lalu kemudian umat Muslim berusaha untuk menghindari yang tertulis itu atau untuk memelintir yang tertulis itu, benar kan? Kalau di dalam Islam kan yang tertulis, yang tersurat, yang terkembang kan ada itu. Bang Edis bilang udah berapa 13 tahun membaca atau mendalami Al-Quran gitu ya. Betul. Saya heran kok nggak tersenggol. Apanya? Kok nggak tersenggol? Sedangkan karena saya mempelajari artinya. Karena saya mempelajari. Aduh Bang Ajo, coba Bang Ajo perbaiki dulu sinyal ya, karena sinyalnya kita rusak kita. Coba Bang Ajo perbaiki sinyal dan tempat. Kalau pertanyaannya udah mulai mendalam, macam-macam alasan Bang Edis kan. Oke, apakah Bang Ajo ingin bersedia berdiskusi dengan saya? Boleh, tapi boleh. Sebelum saya minta bagaimana kalau Bang Ajo cari dulu sinyalnya yang baik dulu. Baik nih, baik. Oke, baik. Oke. Kita bahas ini ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya, gimana? Siap? Nggak ada orang Islam bingung. Oke, kalau gitu siapa tuannya orang Islam nih? Yang mana? Allah apa Muhammad lah? Yang mana tuannya? Allah. Oh, berarti Allah Tuhan ya? Tuhan. Nah, ini apa tulisannya nih?
Hah? Nah, kan Itu bisa Tuhan. baca kan? Tidak bisa baca dia sudah. Coba, siapa tuannya orang Islam? Siapa? Allah apa Muhammad? Allah. Ah, Allah, berarti Allah Tuhan. Tuhan. Ini apa? Ini pertanyaannya apa? Siapa tuannya kalau yang saya tanya? Siapa tuannya? Itu Tuhan tulis. Ya, siapa yang nulis Tuhan? Saya nulis tuan. Siapa tuannya orang Islam? Tuhan itu. Bingung. Ada majikan artinya. Ya, yang makanya saya tanya tuan. Siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Bang Edis ini memang pintar bicara tapi Bingung. Udah, dibawa dulu. Ditanya siapa tuannya orang Islam, kebingungan setengah mati. Ayo silakan. Siapa tuanmu? Ayo. Ditanya siapa tuannya mati. Oke, kita kasih naik ada saudara Aldihi. Ya, selamat malam saudara Aldihi. Saudara Aldi, selamat malam. Nampaknya teman-teman pada krisis krisis sinyal atau bagaimana ini? Sudah saya kasih naik tuh nggak nyangkut-nyangkut, lama nyangkutnya. Ya, Aldi. Selamat malam saudara Aldi. Kan? Macet kan? Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik lagi. Kita kasih naik lagi ada Abdul Khalik. Oke, Abdul Khalik. Teman-teman yang Kristen, tolong kalian jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon kerjasamanya kepada kalian yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Halo, Des. Oke, Abdul Khalik, Muslim Bang? Muslim. Bagaimana? Apakah Anda mau berdiskusi atau mau marah-marah? Saya mau bertanya tentang tema yang di atas itu. Oke, silakan nyalakan kamera, yuk, silakan. Silakan nyalakan kamera. Saya nggak bisa ongkeng. Nggak bisa ongkeng. Saya mau bertanya. Kalau begitu, Anda saya turunkan dulu. Anda jadi aja penonton ya. Anda jadi penonton. Anda nyalakan kamera saja nggak mau. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, ya, ini ada 12.400 orang. Malu Anda dilihat orang kalau Anda itu seorang Muslim, jangan Anda naik kemari. Saya tahu umat Islam di sini itu babak belur. Kerjanya itu di sini babak belur. Mempermalukan agama Islam. Saya tahu. Nah, makanya kalau kamu tidak mau membuat agama Islam semakin babak belur, semakin hancur lebur, ya, naik ke sini. Kasih panggung, berikan kesempatan kepada orang yang ngerti agama Islam. Kalau kamu gak ngerti agama Islam terus kamu naik ke sini, namanya kamu nekat. Namanya kamu menyerahkan nyawa. Ya. Ya, silakan. Yang Muslim yang ngerti agama Islam, saya berikan kalian kesempatan, saya kasih kalian panggung di sini. Ayo, kita diskusi dengan baik. Oke, Abi Rasj. Ya, Muslim Bang. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Ini Abi apa? Abi Ras, silakan. Itu udah ditunggu Pak Ustadz. Udah ditunggu Pak Ustadz. Mana? Dianya mana? Udah dari tadi saya tunggu-tunggu di sini, banyak alasan itu. Dia sudah saya terima tadi di sini tidak nongol-nongol. Gonta-ganti akun. Apa? Dia udah berkali-kali gonta-ganti akun. Itu alasannya aja itu, udah. Saya udah tahu sifat dia. Itu dia sudah diperingati sama Juma, sudah diperingati sama orang API. Jangan kau berdebat dengan Edis TV. Makanya dia ngeles biar dia nggak malu. Ini dari sini coba. Sudah, bener. Bang. Abi, dengar. Sudah berkali-kali dia sudah naik ke sini, saya terima. Dianya habis diterima diputusin sama dia. Kerja di UPI. Udah, nanti nggak jadi diskusi. Udah, kita lanjut aja. Kamu gantikan di UPI, berani nggak? Kalau saya tidak Berani? punya ilmunya. Tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, saudara. Jadi kamu mengakui, sebentar, Abi, sebentar. Jadi kamu mengakui bahwa kamu tidak punya ilmu. Ada, tapi cuma sedikit. Berarti kamu mengakui kamu tidak mampu menghadapi saya. Kalau coba dulu, boleh? Ayo, baik, yuk. Oke. Saudara Abi RASC, ya, semoga Anda kedepannya menjadi pendebat Muslim, tapi tidak seperti teman-temanmu Yusufi dan kawan-kawan yang tukang bohong. Jadi begini, Udah nunggu Pak Ustadz. begini, Abi Ras, begini. Ya. Kenapa? Coba Anda baca dulu nih. Baca. Yang pas telunjuk Muhammad. Bukan, yang tulisan Mbak Anu, Latinnya. Mengapa? Islam bingung siapa tuannya.
Oke, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Kenapa kalian bingung siapa tuan kalian? Kalau saya tidak punya tuan, yang punya saya Tidak Tuhan. punya tuan. Tidak punya tuan. Oke, baik. Sebentar. Anda tidak punya tuan ya? Tidak bertuan ya? Kalau Tuhan ada itu tuan, tulisannya beda. Iya, memang tuan. Tulisannya tuan. Berarti agama Islam itu tak bertuan ya? Kalau agama Islam punya Tuhan, bukan tuan. Iya, berarti agama Islam tak bertuan, betul? Bertuhan. Bertuan. Berarti agama Islam tak bertuan ya? Nah, itu kan tulisan yang edit sih. Nah, nih kan. Sebentar, saya ulangi pelan-pelan. Tadi Anda bilang umat Islam tidak punya tuan, betul? Betul, tapi punya Tuhan. Oke. Berarti sebentar Bang, yang kita bahas tuan. Berarti agama Islam kalau ngomong kok kamu berbelit-belit gini. Berarti agama Islam tak bertuan, betul? Bertuhan, tidak bertuan tapi bertuhan. Oke, agama Islam tidak bertuan. Oke, pegang omonganmu. Agama Islam tidak bertuan ya. Baik. Cuma apa kata tuan ini dalam bahasa Arab? Kalau saya ke situ saya belum punya ilmunya. Nggak punya ilmu. Kalau saya ke situ saya tidak punya ilmunya. Yang seimbang kayak kemarin. Gimana? Oh. Diundang Oke, sama saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu gimana? Boleh. Oke, baik. Kita tunjukkan satu ayat kepada dia ya. Apa bahasa Arabnya tuan? Baik. Kita kasih tunjuk ayatnya. Quran surat Yusuf. Pak Ustadz udah nunggu tuh katanya lihat. Ayat yang ke-23. Udah, nggak usah ngeles. Kamu ingin menutup-nutupi ketakutannya si Uncup. Nunggu-nunggu dari mana? Dari tadi juga udah di sini. Oke. Saya balik sebentar Bang kamera saya ya. Aduh, sebentar. Saya balik lagi. Nih. Ya, sudah kelihatan Bang sekarang. Coba Bang baca ini. Tidak terlihat Mas, mata saya kurang bagus. Sekarang? Tidak terlihat. Aduh, tidak terlihat. Oke, baik. Kita cari aja di sini kata tuan ya. Oke, ini bacanya apa? Sebentar. Ini bacanya apa nih? Nggak kelihatan. Ini bacanya apa? Tuanku. Oke, tuanku. Kata tuanku ini yang ada dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Arabnya mana? Coba bahasa Arabnya di sini kata Robbi, betul tidak? Innahu Robbi, betul? Ya. Oke, jadi Robbi ini apa bahasa Indonesianya? Itu tuanku. Tuanku. Betulkah kamu menyapa Allah dengan kata-kata ya Robbi? Betul? Ya Robbi, berarti kamu tidak punya Rob kan? Ada Tuhan. Nah, tadi katanya nggak punya. Gimana ini orang? Tadi katanya tidak punya tuan, sekarang punya tuan. Aduh, berat ini. Sebentar punya tuan, sebentar nggak punya tuan. Memang orang Islam ini benar, saya bilang bingung siapa tuannya mereka. Kenapa Anda bingung siapa tuanmu? Kadang-kadang punya tuan, kadang-kadang tak bertuan. Itu Pak Ustadz Yusuf kalau berani, ayo debat sama Pak Ustadz Alasan Yusuf. saja. Udah, kau di bawah saja. Tunggu dari tadi dia udah di sini juga, gimana? Dari tadi dia itu sudah invite saya, sudah saya terima, tapi sama dia diputuskan. Memang. Ayo silakan. Dia kan sudah masuk pakai akunnya, kenapa tidak lanjut pakai akun yang tadi itu saja? Nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada number ilham. Oke, number ilham. Teman-teman, hampir setiap hari, setiap malam, teman-teman, agama Islam itu dipermalukan di sini. Tapi karena orang Islam tidak punya umat yang bisa counter menjawab. Kenapa begitu? Karena memang tidak terbantahkan. Oke, number ilham Muslim, Bang. Iya Bang. Muslim, silakan Bang, nyalakan kamera. Apakah Anda ingin membela agama Islam atau Anda ingin mempermalukan agama Islam? Artinya yang perlu dipertanyakan di situ masalah apa? Turun dulu sebentar, turun. Gitu loh. Nah, oke. Masalah perbedaan persepsi masalah Tuhan dengan Tuhan tadi itu. Oke, baik. Gini, Anda Muslim ya? Muslim. Oke, coba Anda baca dulu. Siapa tahu Anda nggak bisa baca. Mengapa?
Nah, kan nggak bisa baca kan? Coba baca dulu yuk. Mengapa Islam bingung siapa? siapa Tuhannya. Hah? Islam yang mana yang bingung tidak tahu Tuhannya itu? Anda. Apakah Anda tidak bingung siapa tuannya orang Islam? Tidak bingung. Oke, kalau Islam begitu siapa? punya Tuhan. Kalau begitu siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Nabi Muhammad itu tuannya orang Islam. Oke, jadi Muhammad tuannya orang Islam. Kalau Allah itu Tuhannya orang Islam. Oke, baik. Tapi jangan dekat-dekat. Kameranya jangan dekat-dekat. Nah, segini saja terus. Jangan Sama dengan orang Kristen, artinya Nabi Isa itu berarti itu tuannya orang Kristen. Tapi Tuhannya kan Allah, Tuhan Allah. Oke, baik. Jadi kata Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tuan kalian ya? Ya, Tuhan kan Rasul itu kan Tuhan, dipertuankan Oke. oleh orang Islam. Apa bahasa Arabnya tuan? Tidak usah kita bicara masalah bahasa. Yang kita perlu adalah artinya pemahaman tentang logika persepsi daripada bahasa itu. Sudah. Saya sudah nangkap. Coba apa bahasa Arabnya tuan? Saya bukan orang yang belajar bahasa Arab, tapi saya orang yang belajar Kalau bahasa begitu Indonesia. dibawa dulu. Kalau begitu dibawa dulu. Kita undang yang ngerti agama yang ngerti agama Islam. Yo, silakan ya. Kita masih menunggu seorang muslim yang mengerti agama Islam ya. Kita kasih naik ada Bang Iwan. Oke, Bang Iwan. Pas teman-teman pakailah headset ya. Supaya apa? Supaya kalau Anda ngomong itu telinga Anda tidak Anda pamer-pamerin itu. Lubang telinga Anda ke kamera. Kau penakut. Iya. Iwan silakan nyalakan kamera. Kau penakut. Apa ya kau penakut. Ya, kameramu Yusuf nyalakan Idul dulu baru ngomong. Silakan. Yang tahu kamu Bilang saya Islam penakut, tapi kameramu tidak berani kau nyalakan. Kau penakut, nggak berani lawan Yusuf Kau berani di mana? Dia dari tadi udah naik ke sini, dianya kabur kok. Gimana? Kamu naik ke sini jam berapa? Dia tadi sudah ke sini, sudah masuk, dianya kabur, banyak alasan. Nah. Dia dari tadi tunggu, kamu takut. Ini orang udah nih. Udah kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah sana. Dari tadi ya, sekitar 15-20 menit yang lalu si Uncup sudah bolak-balik masuk sini. Ngeles dia, banyak alasan. Sudah saya follow nih akun dia ini. Sudah saya follow. Dia sudah masuk ke sini tadi, sudah saya iakan. Sudah saya terima undangannya, tapi dia langsung pencet tombol keluar. Sudah kan kemarin sudah dipesan dia itu. Saya tahu teman-teman alasannya apa. Saya tahu. Tahu nggak alasannya apa? Zuma sudah mewanti-wanti. Jangan berdebat dengan Edis TV. Kenapa? Karena nanti akan memberikan kesempatan kepada di roomnya Muslim itu, umat Muslim akan goyah imannya. Kasihan saudara-saudara Muslim yang imannya lemah. Karena dia kalau membawa argumen itu tak terpatahkan. Contoh, apa contohnya? Muhammad disebutkan sebagai seorang yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Itu kan tidak bisa dibantah. Dan mereka khawatir kalau itu didengar oleh umat muslim yang awam, maka imannya akan goncang. Udah banyak bukti-bukti videonya yang melarang. Si Uncup itu sudah dilarang keras diskusi dengan saya. Saya tahu itulah alasan dia, banyak alasan ngeles. Mana berani dia diskusi dengan saya. Selesai dia kalau diskusi dengan saya. Tamat karirnya, saudara-saudara. Ya, yang mau menggantikan Uncup nih, ini datang lagi nih dia. Ngeles lagi, ngeles nih dia. Mana kan? Tuh kan, udah saya terima. Mana si Uncup ini? Sudah diterima. Nanti saya rekam ya kalau dia naik ke sini ya. Nanti saya rekam biar kalian lihat. Nggak berani. Nih, ini video dia nih. Ini video dia naik ke sini. Saya rekam dulu sebentar ya. Nanti dia banyak alasan ini. Nih, saya rekam dulu. Nih ya, dia naik ke sini nih. Ini Uncup ini naik dia ya. Saya terima ya, saya terima. Banyak nanti alasan dia. Tuh, lemot kan? Kenapa sob? Mana? Udah saya terima akunmu kok kamu tidak nongol.
Itu aku sudah nih kubukakan kameraku ya. Nih kubuka kameraku. Bentar, bentar. Nah, Kamu lihat nih, lihat banyak alasan nih. itu. Banyak alasan kau ini. Ya. Udah pakai akun ini saja. Aku yang nggak bisa undang kau nih. Nih. Mana? Nih ya. Tuh. Nggak bisa, kamu yang Karena diundang kamu nggak sudah bisa, tadi kalau sudah tidak saya terima cocok. kalau berkali-kali jadi nggak bisa. Tadi kan kamu sudah saya terima, Kamu betul. tutup undangan kamu. Ya, live undangan kamu tutup itu pakai akun Tutup manapun dari aku nggak mana? bisa follow. Tadi sudah saya terima, Uncup. Tadi sudah saya terima. Kamu muncul invite Iya. merah-merah itu kotak, saya pencet Gini. terima. Sudah saya terima kan tadi? Kenapa tidak bisa? Karena kamu tutup undangan live kamu. Kamu harus Tutup live dari ulang mana? itu. Alasan. Udah pakai akun ini aja gimana? Ayo. Kamu harus live ulang itu. Ngeles kamu alasan Ngeles aja. aja kamu ini. Coba kamu live ulang. Banyak alasan muncul. Kita atur ulang. Banyak alasanmu. Jangan banyak alasan kamu kenapa undangannya ditutup. Dari mana nutup undangan dari mana? Ini Caranya gimana nggak bisa diterima. Itu Tuh, karena aku nggak bisa undang kamu berkali-kali. dari mana? Aku nggak bisa undang kamu tuh. Usup, tadi kamu sudah masuk ke sini. Undanganmu sudah masuk 2 kali. Saya terima. Tap, saya pencet. Iya. Yes. Tapi Iya. kamu Ini kenapa? putus. Kamu Coba. putus sendiri. Coba kamu senggol aku bisa nggak? Oke, ini saya pencet co-host ya. Saya pencet co-host. Saya ketik Yusupe ini. Nih, saya video ini. Saya videoin sama kamu nih. Lihat ya. Nih aku live ya. Ada nggak senggol Nih. edit tuh? Ya, Sebentar, teman-teman. saya videoin ya. Nih, lihat nih. Saya ya. rekam sebentar. Nih, biar kau lihat nih. Saya ketik Bukan, Yusupe bukan. di sini ya. Nih, Yusupe. Nih, kamu kelihatan di sini nih. Yusupe 3 ada 8.000 kan yang nonton kan? Ya, Nggak bisa ini mana? Saya pencet invite nggak bisa nih mana? Ketutup. ya sama. Ngeles aja kamu. Udah pakai Kamu akun ini nggak aja bisa gimana? diundang juga. Tuh, Pakai akun ini aja gimana? Kita lanjut. nggak bisa. Aku udah 2 akun pakai dia pindah-pindah akun. Aku udah. Alasan sup. Tadi akun yang gede nggak bisa, akun yang kecil nggak bisa. Alasan aja kamu ini. Kok jadi Kamu itu saya yang kamu live salahin ulang udah pakai dulu. akun ini gimana? Yuk, Kalau kita mulai. kalau live ulang, Akun ini. baru bisa kamu diundang. Udah sekarang gini aja. Kamu pakai akun ini, kita lanjut gimana? Berani? Aku live di sebelah itu gimana aneh. Ngeles. Aku lagi live ini. Woi, Udah pakai ini aja gimana? Yuk, kita mulai. aku lagi live. Ya udah dimatikan itu pakai akun ini gimana? Maunya. Takut kau buka lah undangannya buka. Kenapa nggak bisa dibuka? Sob, Alasan aja. Yang jelas kamu sudah naik ke tempat saya sekarang, betul? Ah, nih yang jelas ya, Dis ya. Nih ku jelaskan sama kamu lagi ya. Yang jelas kamu tidak bisa Alasannya banyak bener dia, diundang. teman-teman. Ya, tuh. Banyak sekali kali alasannya. alasan kamu tuh. Ya. Kenapa kamu banyak alasan? Udah 2 akun aku gonta-ganti undang kamu. Ya nggak sudah, bisa sekarang gini diundang. saja. Pakai akun yang sekarang kamu pakai ini gimana, yuk? Tetap nggak bisa kalau aku live undang kamu nggak bisa. Ini loh, sekarang kan kamu udah masuk ke tempat saya, betul nggak? Ah, terus? Ayo kita mulai lanjut. Aku lagi live ini. Alasan. Mau kau Lagi, mau ditinggalkan? lagi. Ya udah, kau aja ke tempatku. Kau aja ke tempatku kalau mau. Gimana? Ini saya sudah live kok. Gimana? Nah, alasan gimana? Yang alasan itu kamu kan sudah Ya, masuk ke channel alasan saya. itu Kamu kan punya 2 Kamu akun. aja ke tempatku gimana? Ayo. Kamu kan punya 2 akun, betul nggak? Ya 2. Ya sudah, sekarang sudah sama-sama live ini. Kamu sudah masuk ini akun Yusupe Real. Yuk. Ya, ini aku lagi live nih. Alasan cop. Di Super 3 tuh. Ya udah, kamu Pansos aja sudahlah, yang kesana udah. gimana? Udahlah sob, udah. Nanti kamu banyak alasan lagi. Gimana? Kemana lanjutnya yuk? Alasan kamu. Kamu aja yang kesana, aku tunggu. Ya, Bagaimana saya tempat kamu, sedangkan kamu udah di tempat saya? lah, ya udah. Ku tunggu kamu kesana, oke? Ya, aku turun. Ngeles kau banyak alasan. Kamu kesana, oke ya? Oke. Banyak alasan teman-teman ya nih. Nah, saya angkat tangan tuh. Lihat tuh, jatuh kan dia kan. Nah, itu alasan. Ya. Ini sayang nih udah 19.500 nih untuk. Iya, dia banyak alasan teman-teman ya. Banyak alasan. Yuk, siapa yang mau menggantikan Usup? Silakan Muslim yang kalau Anda berilmu, kalau Anda memiliki pengetahuan tentang agama Islam, saya berikan kalian kesempatan untuk diskusi dengan saya. Saya berikan kalian kesempatan untuk menggantikan Yusuf PI. Yuk, silakan. Karena berhubung Yusuf PI kabur-kaburan, berhubung Yusuf PI tidak jelas, kita kasih kesempatan kepada Muslim untuk menggantikan Yusuf PI. Ya, kita ganti coba Abdi El Haq. Oke. Abdi El Haq. Ya, selamat malam Abdi El Haq. Selamat malam Abdi El Haq. Ya, selamat malam, Bang. Iya, Muslim, Bang. Ngedis. Iya, Muslim, Bang. Oke. Menggema loh. Menggema loh. Bentar dulu. Nah, sudah nih. Ada. Oke. Anda Muslim ya? Ya, bentar dulu nih. Volume mau di... Iya. Oke. Islam. Anda mengerti agama Islam ini? Insya Allah sedikit-sedikit, Bang. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Coba saya tes dulu. Apakah Anda bisa membaca atau tidak ya? Saya tes dulu ya.
Coba baca ini. Mengapa? Itu yang pertama Allah. Bukan. Lafalnya. Mengapa Islam? Lanjutin. Bingung siapa tuannya. Oke. Kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Siapa yang bingung, Bang? Oh ya udah, kalau gitu jawab. Siapa tuan kalian ini? Allah apa Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Udah bingung kan? Langsung bingung seketika. Coba, siapa tuan kalian? Allah apa Muhammad? Bentar dulu, antum. Nah, sudah saya bilang. Sudah saya bilang. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Saya jawab syahadat apa boleh apa enggak? Tuan, siapa tuannya di tengah-tengah umat muslim, siapa yang jadi tuan? Allah apa Muhammad? Tuhan apa tuan? Tuan, Abdul, tuan. Siapa yang jadi tuan? Gini, Bang. Bingung. Pantesan Yusuf PI nggak berani naik ke sini. Berat. Teman-teman, kalian sudah menyaksikan kan betapa setiap agama Islam masuk ke sini, dia akan mempermalukan agama Islam itu sendiri. Yang tidak mapan. Coba, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Tuhan apa tuan? Tuan. Nah, itu kan syarat. Oke, kamu tidak tahu siapa tuanmu ya? Baik, kamu dibawa dulu. Ditanya siapa tuanmu. Silakan, teman-teman muslim yang lain. Ini, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Siapa yang jadi tuan orang Islam? Allah apa Muhammad? Nih bingung nih, sering ketuk-ketuk. Yuk, silakan yuk, naik. Kita kasih naik ada Mas Ipan. Oke, kita kasih naik ada Mas Ipan. Ya, selamat malam Mas Ipan. Oke, terpental. Kita kasih naik ada Muhammad Zihad. Oke. Oh, ini malah jadi ke Allegiant. Allegiant Muslim? Muslim, Bang? Enggak, Bang. Oke, saya turunkan langsung. Teman-teman yang Kristen, saya mohon ya, tolong teman-teman jangan naik ya. Kita kasih naik lagi ada... Sebentar, sabar ya. Kita kasih naik ada Rozak. Oke, Rozak. Ya, Rozak, selamat malam. Edis dan Cuk, mulut babi. Kamu kameramu nyalakan dulu. Kameramu nyalakan dulu. Mulutnya kamu kok sama dengan babi ya? Ya, kameramu dinyalakan dulu. Enggak, mulutnya kamu kok sama dengan babi. Kok bisa? Saya mengatakan sama kebenaran persis. kok gimana? Persis, mulutnya seperti babi ya. Kenapa ketika saya mengatakan kebenaran kamu marah-marah? Bukan kebenaran karena kamu nggak ada ilmu Islam itu. Kamu nggak ada ilmu. Ya, silakan kameramu nyalakan. Bahas-bahas Kenapa Islam. kamu takut nyalakan kameramu? Ketakutan. Nggak takut. Ini orang Islam sudah jadi orang Islam sudah jadi penakut kayak begini. Bukan kenapa jadi kamu penakut. ketakutan menyalakan Kamu kamera? tuh goblok. Baca Quran aja nggak tahu kok bahas-bahas Menyalakan Islam. kamera aja sudah ketakutan begini. Mulut kamu tuh kayak anjing. Kebanyakan Kenapa makan kamu babi takut ya. menyalakan kamera? Bukan takut menyalakan Ya kamera. sudah, Karena kameramu kamu nggak ada nyalakan. ilmu. Baca Quran Kameramu aja nggak mana? paham kok. Kameramu mana? Baca Quran lu kamu nggak paham. Goblok kamu itu. Ketakutan Mulut dia. kamu tuh kayak anjing kamu itu. Ya sudah, babi. kalau kau ketakutan gabung Bukan sana. ketakutan karena kamu nggak ada ilmunya. Kamu Udah baca kau tidur Quran. di bawah sana. Yuk silakan. Yang muslim-muslim naik ke sini jangan marah-marah. Ya, percuma Anda marah-marah. Kalau Anda marah-marah, Anda malah semakin membuktikan bahwa agama Islam bisanya marah. Berargumen nggak bisa. Iya, sudah terbukti ketika orang Islam diajak debat, diskusi lintas agama, orang Islam bisanya ngamuk. Iya, bantah argumen nggak bisa, orang Islam nggak bisa. Bisanya kejang dan ngamuk. Ayo silakan. Yang muslim-muslim, saya beri kalian kesempatan, yuk. Kesempatan kepada kalian untuk naik dan diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Taufik. Ya, silakan Taufik. Ini ada 17.600 orang ya. Tolong jangan tunjukkan kepada 17.600 orang yang menonton ini bahwa agama Islam itu agama yang bisanya cuma marah-marah, nggak bisa membantah argumen. Ya, Bang Taufik, Muslim Bang. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan salam kepada saya Bang. Saya non-Muslim, saya Kristen Bang. Dilarang. Abang nanya tadi kalau saya Muslim, jadi saya kasih kode salam Bang. Bang, menurut Muhammad, Anda itu tidak boleh memberikan salam kepada non-Muslim.
Enggak, tadi abang kan sempat nanya saya muslim, jadi saya salam dulu, Bang. Oh gitu. Baiklah. Anda muslim ya? Ya. Oke, siap menggantikan Yusuf PI yang kabur dari saya? Bang Yusuf nggak kabur, abang ditungguin. Soalnya abang Ditungguin dari tadi dia udah kesini bolak-balik. Banyak alasan dia. Oke lah, nggak usah kita ini nanti kamu ini lagi. Gini, Taufik, saya berharap kamu menggantikan Yusuf PI di sini. Semoga kamu memiliki ilmu pengetahuan, semoga kamu memiliki wawasan tentang agama Islam, sehingga tidak dikatakan, Bang. Gimana? Izin Bang, saya izin bicara. Anda tidak punya wawasan? Abang kan merasa abang kan merasa punya ilmu, punya wawasan. Harusnya cari teman debat yang setara dengan abang. Kalau menurut penonton, Berarti Anda merasa ilmu masih di bawah saya? Bukan setara. Kalau di urusan agama saya bukan ahlinya. Abang harusnya cari yang setara. Berarti kamu sudah akui bahwa saya lebih paham agama Islam daripada kamu? Bukan. Abang Sekarang saya tanya, Anda ngerti agama Islam nggak? Keseluruhan atau hanya di poin tuan itu? Terserah, di poin manapun. Anda lebih ngerti agama Islam nggak daripada saya? Meninggal dunia. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Apakah Anda mengerti agama Islam dibanding saya? Kalau soal agama, saya bilang saya bukan ahli agama. Nah, berarti Anda merasa ilmu agama Islam saya lebih tinggi, betul? Enggak juga. Abang Kenapa Anda ngeles? Kenapa Anda ngeles? Kalau abang merasa paling tinggi, harusnya diskusinya dengan orang yang berilmu, Bang. Terus kenapa Anda naik ke sini? Saya hanya mau nerusin aja pesan dari Bang Yusuf. Ngapain orang dianya tadi udah kesini kok? Dia tadi sudah kesini, dia sudah bolak-balik ganti akun ke sini. Sudah saya bilang udah Yusuf, daripada banyak alasan, lanjut aja pakai kamu udah naik ke sini. Tapi dia ngeles banyak alasan. Padahal kemarin sudah saya bilang, ayo Yusuf, jam 19.00 saya sudah online, saya jam 19.00 tepat. Nungguin dia nggak datang-datang. Udah sekarang gini saja. Apakah Anda siap melanjutkan tema ini atau tidak? Kalau tidak, saya ganti yang lain. Ganti aja, Bang. Baik, nggak siap kan? Ini teman-teman udah diakui. Islam sudah dalam posisi lemah mereka dalam debat. Kalau dalam ngamuk nomor 1. Oke, saya turunkan. Iya, bukti kan? Berapa banyak umat muslim yang datang ke sini? Saya tidak berilmu, Bang. Karena mereka nonton, teman-teman. Mereka nonton dan mereka tahu ini kelas berat ini. Nggak mungkin ini dihadapi kayak orang kayak saya. Mereka tahu itu. Ya, silakan. Silakan muslim-muslim yang lain ya. Kita kasih naik ada Afrizal. Oke, terpental Afrizal. Kita kasih naik ada Pipiu. Oh, ini Afrizal masuk. Oke, Afrizal muslim, Bang. Afrizal, apakah Anda muslim? Baik, Afrizal saya turunkan. Pipiu, apakah Anda muslim? Halo Pipiu. Baik, kita anu aja ya teman-teman ya. Kita naikkan yang memang benar-benar nama asli ya. Kalau nama asli kita naikkan saja. Kalau biasanya kalau anak-anak enggak jelas-jelas begitu kita ini. Oke, kita kasih naik Supriyadi ini. Supriyadi. Ya, selamat malam Supriyadi. Supriyadi. Selamat malam. Ya, malam. Ya, silakan Supriyadi nyalakan kamera. Oke. Bentar ya. Halo Supriyadi. Ya, halo. Oke. Ya, selamat malam Supriyadi. Saya harap Anda bisa berdiskusi dengan baik ya. Ya. Oke. Anda apakah seorang muslim yang mengerti agama Islam? Alhamdulillah saya muslim. Mengerti ya? Apakah Anda mengerti juga tentang Kristen? Oh jelas. Ya, kalau tidak saya nggak mungkin berani buka channel kayak begini. Oke, baik kita mulai ya. Saya tes dulu apakah Anda bisa membaca. Oke, coba baca dulu mengapa Islam bingung siapa tuannya. Oke, kenapa Islam bingung siapa tuannya? Tidak, saya juga tuan, Bang. Anda tidak bingung siapa tuan? Anda tuannya agama Islam? Saya juga tuan, Dada. Anda tuannya agama Islam? Iya, pemilik keledai yang dicuri Yesus juga itu tuan. Anda tuannya agama Islam? Pemilik keledai yang dicuri Yesus itu tuan. Tuannya agama Islam, bukan tuannya keledai. Bukan tuan rumah, bukan tuan tanah. Saya tanya tuannya umat Islam. Siapa tuannya umat Islam? Yang dicuri Yesus. Yang dicuri Yesus itu tuan juga Kurios. Nah, kau tidur di bawah. Kita bukan bahas tuan keledai, tuan pemilik keledai, tuan pemilik tanah, tuan pemilik rumah. Saya tanya tuan di dalam umat. Sejak kapan kamu tuannya umat muslim?
Kadrun. Ayo silakan. Kita masih menunggu muslim yang cerdas ya. Kita di sini bukan membahas tuan rumah, bukan membahas tuan tanah, tapi tuannya umat. Ayo silakan, umat. Seluruh umat muslim akan patuh kepada dia. Siapa? Ngarang aja Bang. Yo silakan, Abil. Muslim Bang? Itu tadi. Abil, apakah Anda seorang muslim? Diundang terus sama Yusuf, ditutup. Abil, kamu muslim atau bukan? Muslim. Muslim. Kamu berani diskusi di sini? Apa mau curhat? Enggak, cuman ngasih Nggak tahu. berani. Ya udah saya turunkan. Kamu nggak berani ngapain ke sini? Teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi mata ya. Kalian menjadi saksi mata betapa lemahnya orang Islam lemah. Kalau diskusi mereka lemah. Buktinya apa? Berapa kali naik ke sini cuman curhat. Makasih Bang Jeksi Torus, terima kasih Bang, terima kasih. Teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift, saya ucapkan makasih banyak ya. Kalian sudah menjadi saksi, kalian sudah menjadi penonton di sini yang menonton dan menyaksikan bagaimana umat muslim naik kemari dan gak berani diskusi, gak berani. Ngeles mereka. Ngeles ya, dari Yusupi pengikutnya ngeles semua. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Kasim Nurseha. Oke, kita kasih naik Kasim Nurseha. Lemah sekali mereka ya. Banyak alasannya. Yuk Kasim. Selamat malam saudara Kasim. Nah kan. Sudah makin parah mereka. Nih. Kenapa Islam bingung? Mana tuannya bingung? Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Allah dan Muhammad. Yuk, silakan, Muslim. Naik kemari, kita diskusi. Yuk. Kita kasih nih ada Ryan. Ya, Ryan, selamat malam. Saudara Ryan. Kesurupan mereka. Bang Edi. Ya, Ryan Muslim Bang. Ryan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Oke. Bagaimana? Apakah Anda mampu berdiskusi atau mau curhat? Bentar dulu. Oke, silakan nyalakan kamera. Ayo, kamera nyalakan. Ayo, kalau mau lanjut diskusi, ayo. Kalau mau curhat di bawah. Mewek, nangis, mewek di bawah. Gimana? Kami kan di sini nungguin perdebatan Anda sama Yusupi. Kenapa Anda nggak berani? Saya nggak berani. Sejak kapan saya nggak berani? Dianya yang lari dari sini gimana? Itu ditunggu. Ayo silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kameranya gelap. Dia kau tidur di bawah. Kameranya gelap. Aduh. Kalian sudah lihat bagaimana kualitas umat muslim itu. Yang mayoritas. Nggak ada isinya. Teman-teman nggak ada. Oke, AADC, Muslim. Muslim, silakan nyalakan kamera Bang. Ini Bang cuma mau bertanya. Ya, kamera nyalakan dulu. Nyalakan dulu kameranya, baru lanjut Anda berbicara. Kamera nyalakan dulu. Bang, kalau misalnya Oke, baik. Kalau Anda sudah tidak mau nyalakan kamera di bawah, tidur di bawah sana. Ayo silakan. Kita masih menunggu ya umat muslim yang bernyali. Satu saja umat muslim. Satu saja kita diskusi sampai kelar, yuk. Muslim yang bernyali, yang berilmu, silakan. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi kalau Anda Kristen, kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong ditarik permintaan naik Anda. Tolong ya, yang Kristen, kalau Anda Kristen, Anda lagi mengajukan permintaan naik, tolong batalkan permintaan naik Anda ya. Ya, Alip Store. Muslim Bang? Ya, Muslim. Silakan nyalakan kamera. Sebentar. Ya, Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Belum nyala ya, Sid? Waduh, jangan panik begitulah Bang. Enggak panik, ini cuma bingung kameranya yang mana. Oke, saya undang dari sini. Saya undang tuh, udah. Silakan diterima, sudah ada di layar Anda. Mana Bang? Enggak ada, Muslim. Saya sudah mengirim, saya invite dari sini untuk Anda menyalakan kamera.
Nah. Udah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dia. Oke, Bang Alif, saya berharap abang ini seorang muslim yang terpelajar, muslim yang terdidik, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik. Karena selama ini saya belum ketemu orang Islam yang terdidik, adanya yang uraan, ngamuan, emosian gitu. Wajah umat Islam di sini itu tergambar seperti itu, ngamuk dan marahan. Nah, semoga Anda memperbaikilah citra umat Islam, oke? Siap Bang. Oke, Bang Alif, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang tuan yang mana ini? Allah apa Muhammad? Enggak bingung, kalau saya enggak bingung. Oke, yang mana Kalau- itu? Yang tuan yang mana? Allah Allah apa itu Muhammad? Tuhan, kalau Allah. Yang Terus tuan. Muhammad itu Tuan, nabi, Bang. rasul, nabi. Yang tuan yang mana? Dibenerin dulu kata-katanya Bang. Nah, udah saya bilang bingung. Enggak bingung. Agama Islam itu punyanya Tuhan. Tuhan nggak punya Tuhan. Tuhan nggak punya. Adanya Tuhan kalau umat Islam itu. Kalau Tuhan nggak punya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Iya, Tuhan. Bang, Kalau jangan diulang-ulang. Saya dengar. Bang, Jangan dibedakan dulu, barusan Bang, tadi antara- dibilang jangan marah-marah kan? Apakah kalian sudah lihat kualitas orang Islam? Orang Islam kerjanya Saya nggak marah-marah. Apalagi kalau udah ngomongin agama. Bang, dengerin. Coba dengerin. Ya. Saya dengar Anda bilang apa? Anda tadi bilang begini, orang Islam punya Tuhan. Saya Iya, dengar. Tuhan. Saya Allah, dengar. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang saya tanya apa? Ya. Yang saya tanya apa? Tuhan. Iya, orang Islam punya Tuhan nggak? Tuhan itu kalau Yang saya tanya, orang Islam punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak orang Islam? adanya Tuhan. Tuhan Kalau punya bisa nggak Tuhan? dibedakan. Tuhan punya Tuhan. Adanya Tuhan, Bang. Kita Berarti nggak punya punya Tuhan. Tuhan adanya Tuhan. Berarti tidak Kita punya Tuhan. Kalau Tuhan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jadi Tuhan? kalau umat Islam itu nggak bingung, nggak Kalau ada yang Tuhan? bingung, Bang. Kalau Tuhan punya nggak? Tuhan itu adanya Tuhan rumah seperti misalnya Kalau Anda Tuhan itu kan punya nggak? Tuhan adanya Tuhan. Bingung kan ya? Bingung dia ditanya. Nggak bingung. Sebentar. Kalau Tuhan, apakah umat Muslim punya Tuhan? Adanya Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Tuhan dibedakan Punya dong. Tuhan ya? Adanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya? Allah Subhanahu wa taala. Itu Kalau Tuhan adanya punya umat nggak? Islam. Ya Tuhan paling Tuhan rumah kamu itu namanya Enggak, Tuhan. Tuhan di dalam umat, bukan Tuhan rumah. Saya nggak nanya Tuhan dalam rumah. Tuannya umat. Ya kalau Tuhan ya nggak ada Tuhan. Nggak Tuhan ya. punya Tuhan. Oke lah, dia tidak bertuan. Berarti orang Islam tak bertuan ya? Lah, kita Orang sebagai Islam umat tak bertuan. Islam nggak bingung. Nggak Tidak bingung sebenarnya. bertuan. Oke, kalau Muhammad Tuhan apa Tuhan? Itu nabi, Bang, nabi rasul itu Ya, utusan dia Allah. dia Tuhan apa Tuhan? Itu nabi, Bang, bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Bukan Tuhan. nabi itu nabi, Bang, nabi bisa dibedakan dong. Oke, baik. Nabi. Ketika sebentar, ketika kamu menyapa Muhammad, kamu sapa dengan kata-kata Sayyidina Muhammad, betul nggak? Kalau di saya nggak langsung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Bukan Wasallam. Sayyidina Muhammad. Ya, kalau saya nggak pakai itu. Oh, nggak ada Sayyidina Muhammad. Oke lah, baiklah. Jadi benar makanya saya bilang kan, orang Islam kalau ditanya siapa tuannya, mereka akan kalang kabut. Enggak, Bang. Gelagapan. Enggak bingung. Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bingung, Bang. Saya nggak bingung. Saya sebagai muslim nggak bingung. Ya, Tuhan. iyalah nggak apa-apa lah. Allah Oke. Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad itu oke, adalah bahasa utusan. Bahasa Ya. Arabnya, sebentar, bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan, bahasa Arabnya apa? Rob. Oke, baik. Ya. Kita ini ya, kita cari ya. Bahasa Iya, tadi Arabnya Tuhan. Tadi kan Anda nggak punya Tuhan ya, nggak punya Tuhan ya, punyanya Tuhan ya. Saya adanya Tuhan, Bang. Baik. Kita tampilkan surat Yusuf ayat yang ke-23. Kita lihat. Ya. Kita tampilkan di layar sini, kelihatan ya Bang ya? Surat Yusuf saya tak buka juga, Bang. Oke, buka juga di sana surat Yusuf ayat 23. Sudah? Bentar, ayat 23. Ya. Ya, sudah. Sudah. Coba baca Bang dari awal. Yang mana? Dari awal. Warowadatuhul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa khallaqatil abwa wa qalat hai talak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsanamar mas Oke, wa- Robbi. Kata Robbi ini ya, biar teman-teman bisa Yang mengenali mana? semua Latinnya. Robbi ahsana. Ya.
Kelihatan kata-kata Robbi Ahsana? Ya, kelihatan. Oke, Robbi Ahsana di situ. Robbi diterjemahkan apa di situ? Robbi, sebentar bang, sebentar. Saya lagi baca nih. Kata Robbi Ahsana itu diterjemahkan apa dalam terjemahannya? Tuhan apa Tuhan? Bukan, ini tetap Tuhan. Aku berlindung kepada Allah. Yang dipermasalahkan yang di mana bang? Kata-kata Robbi Ahsana, kelihatan? Ya, Robbi Ahsana nih. Oke, nanti ini dulu. diterjemahkan apa? Bentar Di bang. dalam Ini terjemahannya. Tuhan apa Tuhanku? Azallahi innahu Robbi. Bentar bang, saya lagi baca artinya dulu bang. Kola, katakanlah. Kola kan artinya katakanlah adalah Tuhan. Kola maksudnya Yusuf berkata, maaf Ya. Allahi, aku berlindung Kola. kepada Allah. Innahu Robbi. Coba kata innahu Robbi di sini diterjemahkan sesungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku. Coba kelihatan nggak? Enggak dulu bang, nanti dari awal ya. Nah, Gini bang, ini coba kan Anda bisa nggak balik kameramu bang? Sebentar, bang gini, biar Ya, enak. Gini sebentar, bang Alif, coba dibalik kamera Ya. Anda. Coba bisa nggak kameramu balik, biar kita sama-sama ngelihat di dalam terjemahanmu apa? Yuk, coba balik kameramu ke depan. Ya, yang ini kan. Bentar, tak balikan dulu. Mana nih kameranya? Berat nih teman-teman. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ada yang berat bang. Enggak ada. Oke. Ini lihat nih. Oke, coba. Yang mana? Oke, kelihatan. Coba lihat di terjemahannya. Itu kan tafsirnya, Bang. Mulai dari yang Terjemahannya, mana? Bang. Sebenarnya mulai dari yang mana bang? Coba mulai ke dari mana? atas, Bang. Atas lagi. Atas, ya, terus. Geser Nah. sedikit, Bang. Kameranya geser Oh, sedikit. Kameranya geser sedikit biar nggak setengah. Ya, Nah, ya. oke. Oke, Bang, di situ ada kata-kata Bang, di situ ada kata-kata ma'azallahi innahu Robbi. Coba. Ma'azallahi yang mana sih bang? Kalau di sini gini bang. Atas. Ini Oke, ya. nah iya coba cari di situ. Ya, Yusuf 23. Ini kan dilihat dulu. Yusuf ayat 23 kan? Ini kan warowadatna. Terus. Enggak, baca lagi. Nah, artinya kan ya, warowadatna huladi. Enggak usah panik begitulah. Kelihatan enggak di situ ada tulisan ma'azallahi, kelihatan enggak? Ya ini dilihat bang, emang ada tulisannya. Ya ini yang ini kan. Oke, ma'azallahi apa artinya? Apa arti ma'azallahi? Robbi. Sebentar bang, pelan-pelan. Arti ma'azallahi apa? Ma'azallahi. Bentar bang, ini artinya kan yang ada di bawah ini kan? Ya, arti dari ma'azallahi adalah aku berlindung kepada Allah, betul? Aku berlindung kepada Allah. Innahu Ya. Robbi. Sesungguhnya Tuanku. Ya, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Tuanku. Jadi innahu Robbi di sini diterjemahkan sebagai sungguh Tuanku, betul? Betul? Kalau di sini ya, terus Oke, jadi Robbi itu artinya apa? Arti Robbi itu Tuhanku apa Tuanku? kalau Robbi menurut saya itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Oke, bukan kenapa ya. di sini Tuhan? Meninggal dunia. Nanti dulu bang. Berat. Innahu Robbi. Sesungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku di sini. Ayo. Tadi Anda bilang tidak punya Tuhan, orang Islam. Berat. Enggak. Ayo. Enggak berat. Oke, Tuanku ini bahasa Arabnya apa? Tuhan, bukan Tuhan. Ya, ini kan terjemahannya Tuanku, betul? Kalau Tuhan, ya, Bang, saya setting ini dulu kalau terjemahan Tuhan. ini Tuanku, betul nggak? Alif, Bang, bentar ini lagi. di sini Tuanku, betul? Bentar dulu. Bentar dulu. Kalau di situ saya enggak. Kepriwek tuh Mas. Kepriwek Mas. Jangan di. Bang, tenang. Gini, di situ kan ada kata-kata Tuanku, bener nggak? Nah, kata Tuanku itu bahasa Arabnya apa di situ? Cek bahasa Arabnya Tuanku itu apa? Ini lagi Searching. Robbi, betul nggak? Bentar dulu. Bukan bang. Berat. Dulu bentar ya. Bentar. Oke, baik, saya cari kata per kata ya. Quran kata per kata nih. Ya. Yusuf Ya. 23 kata per kata. Surat Yusuf ayat ke-23 kata per kata ya, terjemahan kata per kata. Oke, biar kamu tahu. Yusuf 23.
Oke, nih ya 21, 22, 23 nih. Oke, nih sudah kata per kata nih. Saya balikin kamera saya biar dipermudah ya. Nih, lihat. Kelihatan, Bang? Ya. Kelihatan? Ya. Di sini ada tuanku, betul nggak? Apa bacanya? Tuanku. Nah, sekarang ini juga saya punya datanya, Bang. Nih, lihat nih. Saya sudah Baca kesini. dulu ini. Baca dulu. Innahu Rabbi, Iya, betul nggak? Betul. Sesungguhnya betul. Rabbi di sini diterjemahkan apa? Iya, kalau di situ tuanku ya, betul. Jadi Allah itu Rob nggak? Bukan. Nah, Allah, Rob. Nanti dulu, Bang. Menceret, teman-teman menceret. Gimana? Robbi di sini Tuhan apa Tuhan? Yang main tempat itu kamu. Nih, saya juga tadi abang bilang di sini ada kata-kata Robbi, betul nggak? Iya, kalau Rob itu artinya Tuhan. Kenapa di sini Tuhan? Kenapa di sini Tuhan? Nggak tahu, Bang, tapi saya juga punya datanya, Bang. Nggak tahu saya. Saya sudah buka nih. Nggak tahu, mau tanya saya. Ini, Bang. Ini dilihat juga nih. Nggak tahu, mau tanya saya. Dilihat dulu, Bang. Kalau tuanku itu dalam bahasa Arab namanya ya sayyidi, itu namanya bukan Robbi. Tapi kenapa di situ Robbi di situ jadi Tuhan? Kenapa? Kenapa Robbi Ya, saya kurang tahu kalau itu, tapi kurang tahu. Yang saya kurang tahu itu kalau yang tadi di awal saya tanya ini loh, ini saya bikin tema ini bukan asal keluar begitu aja. Ini tema ini ada artinya, jangan salah nih. Kenapa Islam bingung siapa tuannya? Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Muhammad. Ya itu. No, kalau saya nggak bingung, Bang, saya nggak bingung. Oke, itu jadi sekarang Allah, jadi orang Islam punya tuan nggak? Itu gimana? Orang Islam punya tuan nggak sekarang? Punya Tuhan ya, Tuhan bukan Tuhan. Kalau begitu tadi siapa itu? Kalau Tuhan itu namanya ya Sayyidi bahasa Arabnya, Bang. Jangan dipilih. Orang Islam punya Tuhan nggak? Kalau Tuhan itu Rob, tapi kalau Tuhan Sayyidi. Rob itu Tuhan tadi itu. Ini Rob bukan? Sebentar, saya balik ya. Saya balik lagi kamera saya. Ya, saya tuh berat. Iya, saya juga udah tahu. Coba lihat. Coba lihat ya. Nih, ini apa di sini? Ini apa? Ya, kalau di situ Robbi. Oke, Robbi artinya apa? Tuanku kan? Tuan. Terus kenapa Anda bilang tidak punya tuan? Iya. Ya, sekarang abang juga lihat. Kenapa Anda tidak punya tuan? Ini Robbi, ini tuan. Saya punya. Berat. Saya punya Tuhan. Berat. Nggak ada yang berat bagi saya, nggak ada yang berat, Bang. Nggak ada yang berat bagi saya. Nih, dilihat dulu datanya juga. Kalau bahasa Arabnya Tuan itu ya Sayyidi ini. Itu Tuhan. Ini bagaimana? Ini Robbi ini apa? Robbi. Ya, kalau Robbi itu Tuhan, tapi kalau Tuhan ini Tuhan, ini itu Tuhan apa Tuhan? Yang mana, Bang? Yang mana? Ini bacanya ini huruf apa? Gimana? Ini huruf apa? Itu Robbi. Oke, Robbi. Apa arti Robbi? Ya. Apa arti Robbi? Kalau di situ artinya tuanku, tapi abang juga baca ini dong. Loh, ini kenapa Anda tidak bilang tidak punya tuan? Berat, bentar. Tuhan. Aduh, berat saudara-saudara. Ini dibaca juga. Nih, ya Sayyidi artinya tuanku. Dibaca juga, Bang. Ini punya saya juga. Nih, tuanku artinya ya Sayyidi. Bisa baca kan, Bang? Berat. Halo. Iya. Tadi kan sudah sama-sama kita baca. Di situ Robbi artinya apa? Tuanku. Arti Robbi apa? Saya punya juga datanya, Bang. Jadi dibaca juga ya. Jangan asal ngawur. Jadi saya juga. Oke, jadi Robbi itu tuanku apa Tuhanku? Coba. Kalau Robbi itu Tuhan. Kalau Tuhan itu Sayyidi. Ini Robbi tuanku. Ini loh, ini Robbi bukan? Nih, ini surat Yusuf, nih. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, benar gak? Iya. Nih, ini surat Yusuf ayat nih, surat Yusuf ayat keberapa ini? Nih, terjemah kata per kata, surat Yusuf 21 sampai 29. Betul nggak? Iya. Oke, nih, kita lihat ya ayat 23-nya ya. Nih 23 nih, perhatikan. Nih, dia Yusuf, perempuan itu tinggal di rumahnya kepada dirinya dan ini kata per kata nih, terjemahan kata per kata ya. Nih, Yusuf berkata, "Qala, ya, aku berlindung kepada Allah
Sungguh Tuanku. Innahu Rabbi, Tuanku nih, Tuan. Bener nggak? Ya. Kata Robbi di sini apa? Kalau di situ tuanku, ya benar. Oke, jadi arti Robbi apa? Arti Robbi itu tuanku atau Tuhanku? Ya, kalau di situ tuanku. Oke, berarti Robbi artinya? Kalau di situ ya, itu namanya tuanku. Kalau di saya itu Robbi Tuhanku. Nah, Robbi. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Aduh, gimana? Nekat yang nyata kalau udah pintarannya. Ya, saya nggak bingung. Nih bang, dilihat dulu. Itu surat berapa? Iya, bang. Iya, itu tolong surat dibaca berapa? dulu ya, ini. Iya, itu Dibaca surat berapa? Ini. Itu kan Google, surat berapa itu? Surat Yusuf. Surat berapa? Waduh, banyak lipstiknya teman-teman. Waduh, bonyok. Ayat 2. Tawon. Coba. Ini surat Yusuf, ayat, saya kan jawabnya Yusuf, ayat 23. Yusuf 23. Kami perempuan yang menggoda Yusuf. Berarti kalau Tuhan itu kepada manusia bang, bukan Tuhan, itu bukan. Jadi tolong dibedakan ya, antara Tuhan sama Tuhan itu dibedakan. Jadi kalau Tuhan Ya, Tuhan Robbi surat artinya Yusuf, apa? ya, Robbi itu merujuk kepada manusia apa Aziz. kepada Allah? Robbi. Kata Robbi itu kepada manusia apa kepada Gimana, Allah? Bang? Kata Robbi itu kepada manusia Allah apa kepada dong, Allah? Robbi-nya Allah. Oke, di sini Yusuf bilang kalau Robbi kepada Robbi itu siapa? Allah bang, Robbi itu Allah. Ya udah, di sini Yusuf bilang Robbi kepada siapa? Ini makanya saya bacakan ini bang, dalam surah Yusuf ayat 23 Tuhan Udah, tidur di bawah. itu suami perempuan. Udah tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Berat. Banyak lipstiknya begini, kenapa ini teman-teman? Aduh. Ayo, silakan kita kasih naik ada Ricky. Yo, Ricky. Ya, selamat malam saudara Ricky. Selamat malam bang. Ya, Muslim bang. Muslim bang, Muslim. Muslim. Gimana bang? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Bang. Sudah bang. Oke. Saya harap Anda mengerti agama Islam bang ya, karena banyak yang diskusi dengan saya itu protes. Kamu beraninya kok sama Islam awam-awam? Hadapin dong yang ustadz-ustadz yang ngerti agama Islam. Jangan kamu beraninya sama Islam yang awam-awam. Nah, saya harap Anda bukan Islam yang awam ya. Baik. Jadi kenapa orang Islam bingung bang? Siapa tuannya? Sebenarnya sih tidak bingung bang. Tuan Jadi siapa tuannya orang Islam, umat Islam? Tuan itu kan bahasa Indonesianya Allah, Robbi. Nah. Oke, jadi siapa Tuan tuannya itu, umat? Allah. Oke, jadi Allah itu tuan ya? Iya, bahasa Indonesia. Allah itu tuan. Oke, baik, Allah itu tuan. Oke. Bang, jadi orang Islam sering tanya begini. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul nggak? Betul. Nah, lalu orang Kristen saya menunjuk satu ayat ini. Nih, satu ayat ini. Saya kasih tunjuk, Bang ya. Kamu orang Kristen bilang-bilang Yesus itu Tuhan, kata kalian ya, gitu. Nih sebentar, saya bukakan Bang ya, sabar ya Bang ya. Kita bukakan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Nih, saya balik kamera saya. Saya biar enak kita diskusinya. Gini. Ya. Orang Islam kan nanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Oh, nekat kalian bilang Yesus Tuhan, dia aja nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Atau kita baca aja ayat 11-nya ya. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah yang kuberbuat kepadamu? Ini Yesus berkata kepada murid-murid ya. Lalu 13-nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika umat Muslim dikasih tahu ayat ini, umat Muslim bilang begini, itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Betul? Betul? Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan, nggak apa-apa. Tuan, nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Lalu barusan abang bilang tadi, abang bilang, Allah itu Tuhan, betul nggak? Ya, Tuhan dalam bahasa Indonesianya kan? Oke, Allah mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? Ya. Yesus juga mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? Ya, itu di dalam Iya, berarti Yesus
tuannya orang Kristen, Allah tuannya orang Islam, betul? Ya, itu menurut agama Terus kenapa kita berdebat terus? itu sudah. Maunya hilangkan perdebatan ini, Bang. Jadi damai. Jadi Antara intinya kalian itu, Tuhan kalian itu Allah. Ya. Tuhan kami Yesus. Betul? Ya, itu menurut Nah, sekarang begini saya tanya sama Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Muhammad itu juga dia Tuhan nggak di dalam tengah-tengah umat Muslim? Lain. Kalau Muhammad sebagai nabi, dia bukan Tuhan. Bukan. Jadi Tuhan itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Kita bukakan surat Yusuf ya. Kita bukakan surat Yusuf ayat yang ke 23. Bahwa di sini kata Tuhan itu disematkan kepada manusia, Bang. Oke, ini surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23. Coba ya, kelihatan di sini Bang kata innahu Robbi, kelihatan? Iya, Robbi. Oke, kata Robbi di sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Bukan, ini bukan merujuk kepada Allah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya. Sebentar ya Bang ya, sabar Bang. Kalau ada umat muslim mau belajar, itu saya ajarin. Sebentar ya. Yusuf 23. Sabar ya Bang ya. Terima kasih, terima kasih. Nih Bang, ini tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bacakan nih, ini dipecah ayat per ayat dijelasin. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata, perhatikan, sabar sejenak. Kita cari yang 23 nah ini ya. Yusuf 23. Iya. Nah, di dalam Yusuf 23 ini, di dalam penjelasannya, kita lihat sebentar ini dari atas ya nih. Nih, Allah SWT menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka, suatu hari istri Aziz menyuruh Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf yang ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Dan ia berkata, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, nih. Di sini dikatakan, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Nih, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Benar. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika atau si Aziz tadi dengan kata-kata Robku, betul? Robbi, betul? Jadi Tuhan sebagai majikan seperti itu kan bisa. Oke, artinya kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia, betul? Ya, kalau Robbi nggak bisa disebut. Ini Robbi? Kata Indonesia aja bisa. Ini innahu Robbi. Kalau seperti kita ini kan sama majikan, contoh seperti itu. Ya bisa disebut dengan, oh tuanku itu kerja sama tuanku. Ya, tetapi itu kan bahasa Indonesia Bang. Bahasa Arabnya Robbi, betul nggak? Robbi, kalau untuk ke Allah kan Robbi. Ini loh, perhatikan ya Bang ya. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robbi, betul? Karena Yusuf menyebutkan dengan bahasa Arab innahu Robbi, betul? Robbi. Nah, makanya kata innahu Robbi ini, perhatikan ya. Nih, innahu Robbi merujuk kepada Aziz tadi. Ya, Tuhan juga. Oke, kata Robbi bisa nggak ditujukan kepada manusia? Iya, sebagai Tuhan kan, kalau kita kan dalam bahasa Arabnya kan Tuhan itu kan Tuhan. Robbi gitu nah. Iya, jadi Robbi. Muhammad, oke, sekarang saya tanya, kenapa dia menyebut Aziz dengan kata-kata Robbi? Iya, karena tuannya. Karena dia diatur oleh si Aziz itu, betul? Ya, betul. Karena dia patuh taat sama si Aziz itu, betul? Betul. Sekarang saya tanya Bang, umat muslim wajib tidak patuh taat kepada Muhammad? Kalau kita patuh terhadap Muhammad dengan ajaran-ajarannya aja, kan sebagai nabi, utusan. Iya, wajib tidak umat muslim wajib patuh taat kepada Muhammad? Kalau untuk wajib kita tuh namanya ajarannya itu kan dari Allah semua. Iya, makanya dijawab Bang. Selaku Bang, ini umat muslim nih, jumlahnya taruhlah 1,5 miliar orang.
Ya. Kalau ada Muhammad di tengah-tengah umat Muslim wajib taat, patuh, tunduk nggak sama dia? Ya, betul. Berarti dia jadi Rob nggak di tengah-tengah Rasul. umat? Rasul, bukan bukan Allah. Makanya bang, kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya. Iya, jadi bang, Rob kalian itu bang, makanya Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Ya, Muhammad. Iya, Tuhan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuhan kami itu Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Tiga-tiganya itu Tuhan kami. Kenapa sekarang Anda protes? Tuhan kalian aja dua. Gimana? Gimana? Saya mau tanya sama abang. Kalau dalam Kristen itu kan Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapa itu apa Rob, apa Yesus itu semuanya gini, Bapa sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Apakah Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan juga, atau iya, Bapa Rob, Tuhan, atau Yesus itu Rob, Bapa juga Rob. Yesus itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Yesus itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Nah, jadi Bang, Kristen nggak ada nabinya, Bang. Nah, itu. Nabinya banyak, Bang. Yesus itu juga nabi juga. Kalau kita kan Islam satu aja, Bang, nabinya Bang Muhammad, Bang. Jadi bukan nabinya umat Muslim? Muslim juga, maksudnya nabi kita yang katanya tadi satu aja. Nabi Muhammad yang kita percaya, Bang. Seperti sulit nih teman-teman. Oke lah Bang Riki, begini Bang Riki, maksud saya begini, saya ini ingin mengajar orang-orang awam, baik itu umat Muslim maupun orang Kristen, supaya mengerti makna sebuah kata. Karena banyak sekali Bang, ada banyak kosakata. Iya, salah-salah. Gini, ada banyak kosakata di dalam bahasa aslinya, ketika dia diterjemahkan, maknanya itu berubah. Berubah, betul. Iya, orang salah mengerti maknanya itu. Sebagai satu contoh Bang, kata yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi maknanya tidak sesuai dengan artinya. Contoh, saya kasih contoh. Kata jannah. Jannah itu diterjemahkan apa? Surga. Surga. Iya, padahal jannah itu artinya taman Bang, kebun. Kebun artinya itu kebun. Iya, jadi umat Muslim itu akan diberikan jannah, diberikan kebun, taman. Tapi orang Muslim bilang artinya surga. Gundulmu. Taman bro, dikasih taman. Ente bisa dikasih kebun. Wow. Oke lah, kita lanjut kembali Bang ya. Ini baru pokok-pokok bahasan kecil ini. Belum bahasan-bahasan yang lain. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bang Riki. Kita turunkan dulu. Malam juga Bang. Ya, jadi teman-teman ya, kita ini kalau belajar, kita itu supaya kita mendekati makna yang sebenarnya, kita harus cari artinya gitu loh teman-teman. Kata Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu bahasa aslinya itu apa? Karena kita belajar Bible, bahasanya Ibrani, Yunani, kita cari dalam bahasa aslinya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, kita mendekati makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, kita nanti akan saling mengerti kok. Makanya banyak muslim-muslim yang pinter-pinter sudah ngakui Muhammad itu Tuhannya dia. Iya, muslim-muslim yang pinter, yang belajar, Muhammad itu Robnya. Kalau muslim yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya, muter-muter kayak gangsingan. Kalau muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa, nih saya kasih contoh nih. Ini contoh umat Islam yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Saya kasih contohnya. Namanya adalah Ustadz Daman Al-Mantiki. Pakarnya orang APII, gurunya ini. Zuma aja berguru sama ini, biar kalian tahu. Apa kata Zuma? Apa kata gurunya Zuma nih? Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian itu dua. Rob kalian ada dua. Robmu dua, Allah dan Muhammad. Ketika kamu bilang Robmu dua, Muhammad dan Allah, kenapa kamu masalah-masalahin orang Kristen Robmu tiga? Masih hebatan tiga daripada dua. Udah gitu satunya mati lagi di kuburan. Ayo silakan. Gimana? Robmu satu di kuburan. Nih.
Mau saya tunjukin lagi. Sebentar nih, mau saya tunjukin lagi kepada kalian. Wah, memang mereka ini nekat ya. Yang mengakui Muhammad itu Rob, itu bukan 1-2 orang. Nih, saya tunjukkan kepada kalian lagi nih. Ini saya putar-putar terus biar umat muslim sadar. Nih. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Makanya Rob kalian 2, satunya mayat. Ayo silakan. Loh, yang ngakuin bukan satu, mau lagi, mau nambah lagi, mau nambah. Kalian mau nambah terus kan? Nah, jangan sukanya nambahnya waktu di hajatan doang. Nih, perhatikan. Biar kalian semakin sadar. Seorang YouTuber ya, nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad Robmu, wahai umat muslim. Robmu itu Muhammad dan Allah 2. Masih aja kau nekat ke sini. Ayo silakan. Tiap hari kalian ngejek-ngejek orang Kristen. Robnya ada 3, Tuhannya 3. Sementara Robmu 2, Tuhanmu 2. Robmu ada 2. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong pendebat-pendebatmu itu. Gurunya Juma yang ngomong. Nekat yang nyata. Silakan. Muslim yang berilmu, ayo naik kemari kita ngobrol-ngobrol. Tapi kamu harus berilmu, biar kita nggak muter-muter. Yuk. Ada saudari Arti. Yuk Arti, selamat malam. Selamat malam. Oh, laki-laki. Muslim bang? Ya, Muslim bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Bantuin bang. Oh ya. Sudah saya kirimkan itu. Iya bang, udah ya bang. Ini ya. Sudah. Kelihatan ya? Belum kelihatan, belum diterima. Simpan ya bang, terimanya simpan ya. Terima saja, terima. Oh, udah ya. Ya, Bang Arti, Anda ini Muslim ya? Ya, Muslim. Apakah Anda ini Muslim yang belajar agama Islam atau Anda ini hanya sekedar Islam-Islaman saja? Ya, dikit-dikit belajar sih bang. Dikit-dikit belajar. Sudah menyimak dari tadi? Sudah dari pertama bang. Sudah Anda akui bahwa umat Muslim itu punya 2 Rob? Iya benar tuh bang. Iya. Yang satu sudah meninggal, betul? Iya, kalau Muhammad itu kan istilahnya itu apa ya? Kalau kita gambarin ini wadahnya tuh apa? Wadahnya Allahnya lah gitu loh. Gambarnya Allah, betul? Citranya Allah, betul? Gambarnya, iya betul. Iya. Bukan berarti dia itu Allahnya, bukan. Iya. Gitu. Nah, itu. Kalau untuk tingkatan Robnya ya sama itu. Sama antara Allah sama Muhammad itu ya Rob gitu loh. Iya. Nah, itu. Makanya ada cuman begini bang, sebenarnya ini yang mau saya kasih tahu sama abang ya. Sebenarnya bang, selama saya 13 tahun memperdalam agama Islam, saya tahu bahwa agama Islam itu adalah plagiatnya agama Kristen. Jadi saya tahu persis bahwa Muhammad itu Yesus palsunya, Mesias palsu. Yesus versi palsu itu ya Muhammad itu. Karena dia ingin menjadi citra atau gambarnya daripada Sang Pencipta. Padahal di dalam Bible yang menjadi gambar atau citra daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalam yang nuzul menjadi manusia. Bukan nuzul jadi buku, nggak ada. Tapi kalam itu nuzul jadi manusia. Makanya Yesus itu adalah kalam yang hidup. Firman Tuhan yang hidup, yang datang menjadi manusia. Makanya dia menjadi gambar daripada Allah itu. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Jadi orang yang melihat Yesus itu sejatinya adalah orang yang melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Tetapi dia itu gambarnya, citranya. Contoh sederhananya gini, saya dengan foto saya. Foto saya itu siapa? Foto saya itu saya, gambar dari saya, tapi bukan diri saya sendiri. Contoh, ketika foto saya dibakar, apakah saya ikutan terbakar? Kan tidak. Ketika foto saya itu cemplung ke dalam air, apakah saya kecemplung? Enggak. Tapi foto saya itu adalah cerminan gambar daripada saya.
Nah, Bapa di surga juga begitu, Bang. Dia itu tidak terjangkau, tidak terhampiri, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, dia mengejawantahkan keberadaannya itu, mengejawantahkan bahwa dirinya itu ada dengan mengutus yang namanya firman-Nya, kalamnya, hikmatnya, perkataannya menjadi manusia. Nah, itulah yang harus diikuti manusia, yang harus dijadikan suri tauladan, yang harus dijadikan Rob. Itu Yesus, bukan Muhammad. Kalau orang ikut Muhammad, ujung-ujungnya main lempar-lemparan batu di Arab, lempar-lemparan batu, minum air kencing onta. Nah, itu kalau menjadikan Muhammad sebagai Robnya, menjadikan Muhammad sebagai junjungannya. Makanya saya bilang, bertaubatlah, stop, pecat atau pensiunkan Muhammad jadi Robmu, ganti dengan Yesus, gitu. Kalau umat sebenarnya, kalau umat ini menjadikan Muhammad sebagai Rob, akhirnya jadi kayak gini, Bang. Nih, saya kasih ini ya, saya balikan kamera saya. Nih, inilah kalau orang sudah menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sebagai panutannya. Lihat nih, apa yang mereka lakukan nih, main lempar-lemparan batu. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan, nih. Arab, mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini menara ini, pilar-pilar ini ada 3 nih, Bang. Dulunya cuma 1 nih, Bang. Makin dilempar makin gede. Nah, ini mereka. Oh, itu. Belum lagi yang minum kencing onta, pipis onta. Tuh, Bang, makanya, Bang, gambar daripada dia yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Nah, apa visi misi Yesus, Bang, datang ke dunia ini? Supaya semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuh. Makanya manusia itu harus lahir baru, jadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya itu, Bang. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dikasih contohnya ini, gambarnya. Kalian tuh harus kayak gimana? Harus kayak Yesus. Tiap hari makin mirip dengan Yesus. Mengasihi sesama. Ya kan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah dikasih sampelnya. Nah, ketika kamu nanti mirip dengan Yesus, maka kamu akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal. Seperti yang terjadi pada Yesus. Makanya ketika orang jadi seperti Yesus, orang akan masuk kepada hidup yang kekal. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang jadi seperti Muhammad, Bang, di kuburan terus, Bang, nggak ada kebangkitan, gitu loh. Makanya kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristen, gitu loh. Makanya kita itu harus jadi seperti Yesus. Kalau jadi seperti Muhammad nanti, Bang, wanita boleh menyerahkan dirinya, gitu. Iya, Bang, saya mau ngomong ya, Bang. Ini semenjak saya ngikutin Bang Edis, Bang, hampir setiap hari itu, Bang, saya itu ngikutin Bang Edis terus. Saya memang lama bener itu, dari dulu, di zaman saya masih mungkin ya menginjak mulai umur 25 ke atas itu saya udah nyari itu, Bang. Nggak ketemu-temu, saya banyak nonton sampean ini, Bang. Jujur aja, Bang, sebenarnya saya ini sudah mulai masuk gereja, Bang, gitu loh. Jadi ya saya tahu. Bentar dulu, Bang. Ya enggak apa, Bang, saya ngomong, Bang. Saya udah mulai masuk ini, Bang. Saya mulai masuk. Ya pertama kali saya masuk itu saya merasakan apa ya, sejuk gitu loh, ada sejukan dalam hati, ada istilahnya itu. Saya menemukan perasaan saya itu menemukan dunia baru gitu loh. Nah, itu. Makanya saya semenjak ngikutin sampai inilah saya coba gitu, saya cari pakai logika gitu, Bang, ya. Istilahnya logika kita lah, pola pikir kita gitu ya. Ya kalau saya nggak mau ngomong banding-bandingin sama yang sebelah dan sebagainya, nggak. Intinya mungkin saya juga dibukakan kebenaran itu gitu loh. Masuk akal semua. Saya mulai buka Injil, baca Injil segala macam itu. Di situ dia dilahirkan itu, dia datang untuk ibaratnya itu satu orang salah, satu orang berdosa, dia dilahirkan untuk nebus dosa-dosa itu, dan dia mampu gitu loh, Bang. Saya perhatikan di situ saya pelajari pelan-pelan, saya pelajari, saya perhatikan tuh memang saya cari celahnya ini kemana, kesalahannya kemana, kok semua di kitab itu ibaratnya saya baca itu logikanya itu kok dapat semua gitu loh, Bang. Nah, itu saya jujur aja, Bang, saya sudah beberapa kali masuk gereja saya, Bang, gitu.
gitu loh. Nah makanya semenjak nonton sampean, jujur aja semenjak nonton sampean saya asli ketemu semua saya itu gitu loh. Makanya di situ saya bedakan ya, saya dulu sempat belajar tasawuf, sempat belajar makrifat gitu di situ kan. Saya nyari terus saya gali terus itu. Ya itu pribadi saja, saya nggak mau ngomong lah Bang ya, itu rahasia saya pribadi sama Tuhan aja lah gitu. Artinya ya mungkin itu jembatan saya untuk jalan ke sini gitu loh. Nah istilahnya cari kebenaran itu saya dapat, semuanya saya dapat gitu loh. Ya logika, semuanya logika lah Bang, karena kita kan belum pernah mati Bang. Kita nggak pernah ke sana gitu loh. Kita nggak tahu. Kalau pernah ke sana tahu mah enak, kan gitu. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga adalah orang yang tahu yang pernah ke sana. Gitu. Iya, dia bangkit gitu loh Bang. Ya, satu-satunya orang yang tahu, satu-satunya yang tahu ada apa setelah kematian adalah orang yang pernah mati dan kembali dari kematian itu, kan gitu. Betul. Dia bisa cerita, sudah pasti dia bisa cerita karena dia sudah tahu ya, pernah kesana. Kalau kita kan nggak ada yang pernah tahu nih misteri manusia hidup gitu loh. Cuman dia yang bisa mecahin dari zaman sejarah Nabi Adam itu. Bahkan Nabi Adam kalau saya baca berbuat dosa dan sebagainya. Nah, sementara dia ini lahir, dia ini sempurna gitu loh. Artinya dia bisa menjalankan perintah-perintah Taurat dan kitab-kitab sebelumnya itu dia sempurna lah bahasanya gitu. Semuanya bisa dia lakukan gitu loh. Nah itu semuanya ada gitu. Nah, ya itulah teman-teman intrik Kristen itu ya, supaya kita itu menjadi manusia baru gitu di dalam Yesus. Kembali kepada citra dan gambar kita seperti itu. Tapi saya belum dibaptis Bang, udah hampir setahun saya Bang. Ya boleh mendatangi gereja terdekat ya kan. Artinya gereja-gereja yang pilih, maksudnya gereja-gereja yang pengajarannya sehat begitu. Karena jangan salah, banyak juga gereja-gereja yang nggak sehat, banyak. Makanya pilihlah gereja yang sehat, ya kan, yang mengajarkan Injil yang benar, yang Alkitabiah begitu. Iya. Seperti itu. Oke, begitu Bang. Islam saya sekarang Bang Harti. Masih. Iya. Oke. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Harti. Selamat malam. Sehat, oke, sehat selalu turunkan ya Bang. Amin, saya turunkan ya. Siap. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi kita itu memang harus memberitakan yang sebenarnya, walaupun pahit begitu ya, walaupun banyak orang yang waduh panas kesetanan, tapi ya memang yang saya katakan fakta kan. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladanmu, menjadikan Muhammad sebagai sosok yang Anda ikuti, pasti nanti Anda akan berperilaku, berpola, bertingkah seperti, saya kasih contoh misalnya nih, ini adalah salah satu contoh nih akibat ikut Muhammad. Nih, nanti dibilang saya manu lagi, ini anak mengapa Anda begitu-begitu. Sekarang saya tanya, ini dia megang botol. Di dalam botol ini adalah vivis unta. Sekarang saya tanya, dia memegang botol isi vivis unta ini karena siapa? Ya karena Muhammad. Masa iya karena Paulus, karena Yesus, ya kan? Atau karena Petrus atau karena Yohanes dia megang ini? Kagak, karena Muhammad. Makanya saya bilang, jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri toladanmu, Anda nanti lama-lama ikutan kayak yang digambar ini. Loh, sekarang nih, kalau Anda tidak percaya lagi nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ini adalah contoh bagaimana orang ketika mereka pergi naik haji ke Arab. Nih contoh ya, nih lihat. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan, nih Lempar-lemparan batu. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini adalah Nih saya percepat ya, nih Ini lempar-lempar batu nih. Bang, seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya Bang ya. Lempar-lemparan batu. Sampai tanah Arab, lempar-lempar batu, cium-cium batu. Kenapa Anda meledek Bang? Kok Anda jadi meledek begitu? Loh, sekarang saya tanya, apa maksudnya kalian umat muslim, ustadz-ustadz kalian menempel-nempelkan ajaran Muhammad kepada Yesus kami? Jangan ditempel-tempelkan makanya. Coba Anda tidak menempel-nempelkan. Coba Abdul Somad tidak bahas-bahas di dalam Injil. Begini begitu.
Ketika Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir dan jin kafirnya berkata begini, haleluya. Itu kata Abdul Somad itu. Nah, ini saya tanggapi. Saya itu hanya menanggapi. Makanya tolong supaya Anda berhenti membahas-bahas agama lain. Ya. Yuk. Tapi ngomong-ngomong kita sudah capek dan sudah haus ini saudara-saudara. Kita sudah 2,5 jam teman-teman. Ya. Udah yang tiang jemuran kan. Memang ini orang-orang ini nekat yang nyata ya. Yang jelas-jelas mengkultuskan batu itu kalian. Pengkultus batu. Ayo kita kasih naik ada pelangi. Yuk silakan pelangi. Kenapa sih umat muslim naik kemari dan membantah? Kenapa sih umat muslim kalau naik ke sini marah-marah? Halo pelangi, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Silakan pelangi nyalakan kamera. Saya undang dari sini ya. Cuma mau ini, cuma mau apa? Cuma mau bilang aja. Kok nggak berhenti bang? Nggak berhenti gimana? Masalahnya nggak berhenti. Yang muslim belum berhenti. Oh mau saya kasih tunjuk sebentar. Nih. Tidak nggak usah. Aku udah tahu. Gini, ini saya kasih tunjuk ya. Ini saya kasih contoh. Nih, ini tahu siapa? Nggak tahu bang. Namanya ini Dondi. Nah, si Dondi ini setiap hari kerjanya ya membawa-bawa nama Yesus kami. Tapi yang dipromosikan ajaran tadi itu lempar-lempar batu. Minum air kencing onta. Bagaimana saya orang Kristen akan diam ketika kekristenan kami dikotorin sama ajaran ditempel-tempelin ke Yesus kami? Yesus aku juga bang. Oh, Anda Kristen? Bukan. Tapi kok profilmu? Bukan. Anda Muslim? Mau dengar. Sebentar, Anda Muslim? Yesus kekasih jiwaku. Jadi Anda ini Muslim atau Kristen? Kecil Kristen. Kecil Kristen, besar? Muslim. Besar Muslim. Coba nyalakan kamera dulu lah biar sah kita ngobrolnya, yuk. Nggak boleh bang. Waduh, baiklah kita turunkan kalau begitu. Waduh. Gini teman-teman, kenapa kita wajib on cam? Salah satu keunggulan daripada nyala kamera ini adalah supaya tidak terjadi yang namanya orang ngaku-ngaku. Kalau wajahnya kelihatan kan pasti tetangganya ngeliat. Wah itu saya kenal itu kan gitu. Jadi nggak bisa ngada-ngada teman-teman. Tidak bisa ngada-ngada. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.